Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-15, 16, 17 dan 18 dari Suratun Nahl. Suratun Nahl, surah An-Nahl, surah lebah. Karena di dalam surah ini ada cerita tentang lebah. Nah, di dalam surah ini banyak sekali nikmat-nikmat Allah disebutkan. Nah, di antaranya adalah 4 ayat yang kita pelajari ini, yaitu tentang gunung yang diletakkan di muka bumi untuk mengokohkan bumi ini supaya bumi ini tidak goncang. Padahal bumi ini berputar dan putarannya sangat kencang, sangat laju sekali. Nah, untuk mengokohkannya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia yang mendiami muka bumi ini adalah gunung yang dijadikan sebagai pasak bumi. Kemudian juga sungai-sungai yang mengalirkan air, kemudian jalan-jalan yang bisa ditempuh oleh manusia, kemudian tanda-tanda dalam perjalanan sehingga manusia tidak tersesat, kemudian bintang yang juga bisa dijadikan sebagai penunjuk arah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menutup selepas menerangkan tentang banyak nikmat yang telah disebutkan, maka semestinya manusia mengenali Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat tersebut. Kemudian apabila mengenal Allah, menghantarkannya kepada beriman kepada Allah. Kemudian apabila beriman kepada Allah, buktikan keimanan itu dengan beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi melalui ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu adalah tanda kekuasaan Allah, menghantarkan untuk beriman kepada Allah. Karena Allah gaib, tak mampu dicapai oleh panca indera manusia, tetapi ciptaan Allah mampu dicapai oleh panca indera manusia. Manusia bisa melihatnya. Maka dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu banyak di alam semesta ini, sebenarnya tidak susah bagi manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya nikmat Allah apabila manusia mencoba untuk menghitungnya, manusia tidak akan mampu untuk menentukan jumlahnya karena terlalu banyak, tidak terhingga. Kemudian apabila Allah memerintahkan manusia untuk mensyukuri nikmatnya, maka tak akan mungkin manusia mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Sebab untuk menghitung nikmat saja manusia tak mampu, apalagi untuk mensyukurinya. Maka manusia semestinya
semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian atas kekurangan, atas keterbatasan di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, semestinya manusia banyak meminta ampun kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah 4 ayat yang kita pelajari, yaitu berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat tersebut sungguh banyak. Maka kajian kita ini kita fokuskan kepada pembahasan nikmat Allah yang tidak terhingga. Apabila Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka semakin kita mengenal Allah melalui nikmat-nikmatnya, maka semakin termotivasi kita, semakin terdorong kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepadanya. Karena itulah yang diminta dari kita. Dan tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ini firman Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku. Nah, bersyukur kepada Allah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan ayat-ayat yang akan kita pelajari supaya kita mendapatkan keberkahannya, kemudian juga supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharaw wa subulan la'allakum tahtadun wa alamati wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Allah berfirman, wa alqa, dan Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang telah menciptakan fil ardi, di muka bumi, rawasiya, gunung-gunung yang diletakkan di muka bumi, atau yang dipacakkan di muka bumi, atau yang ditancapkan di muka bumi. Antamida bikum, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Nah, karena bumi itu berputar, dan bisa jadi karena perputarannya itu bumi itu menjadi goncang dan membuat manusia tidak nyaman berdiam di atasnya. Namun dengan penciptaan gunung yang dipasakkan ke bumi, membuat manusia menjadi nyaman, tidak bergoncang di muka bumi. Sekarang nih terasa kita bergoncang di muka bumi ini? Enggak, baru terasa bergoncang kalau gempa, barulah terasa. Wa anhara, dan Allah telah menciptakan sungai-sungai. Wa subulan, dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Wa alamatin, dan juga Allah menciptakan tanda-tanda. Wa bin najmi, dan juga gunung dengan gunung. Wa bin najmi, bintang, dan dengan bintang, hum, mereka itu yahtadun, mendapat petunjuk. Afaman, maka apakah sama, maka apakah yang yakhluqu, menciptakan, kaman, seperti yang la, tidak, yakhluqu, menciptakan, maka apakah sama yang menciptakan seperti yang tidak menciptakan? Nah, maksudnya itu apa, sama Allah yang menciptakan dengan selain Allah seperti berhala yang tidak menciptakan? Mana pula sama? Afala tatadhakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
Wa in, dan jika ta'uddu, kamu menghitung ni'matallah, nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitungnya atau menentukan jumlahnya. Inna, sesungguhnya Allah la ghafur, sungguh maha pengampun, rahim, maha penyayang. Nah, ini terjemahan ayat kata per kata. Sekarang kita baca terjemahan dari awal langsung sampai ke akhir, mulai dari awal ayat 15 sampai akhir ayat 18. Dan dialah Allah telah menciptakan gunung-gunung di bumi supaya kamu tidak bergoncang bersama dengannya, supaya bumi tidak bergoncang bersamamu. Dan dialah Allah juga yang menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Dan juga Allah menciptakan tanda-tanda dalam perjalanan, dan dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Maka apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah sebenarnya lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya sudah disebutkan tentang nikmat-nikmat Allah yang bermacam-macam, penciptaan langit, bumi, kemudian tentang penciptaan manusia dari setetes air, kemudian binatang ternak yang diciptakan, yang pada binatang ternak itu ada manfaat yang banyak, yaitu bisa untuk menghangatkan tubuh karena menjadi pakaian. Ada yang digunakan untuk kendaraan, ada yang dimakan dagingnya, ada yang diperah susunya, ada yang menyenangkan mata untuk memandangnya di waktu membawanya pulang ke kandang atau menghantarnya ke padang gembala. Banyak sekali nikmat-nikmat sebelum ini. Kemudian disebutkan lagi nikmat berikutnya, yaitu gunung yang dipacakkan ke muka bumi ini, kemudian sungai, kemudian jalan-jalan, kemudian tanda-tanda untuk perjalanan kita, kemudian bintang-bintang yang muncul di malam hari yang juga sebagai tanda untuk perjalanan. Nah, kesemua itu adalah ciptaan Allah. Nah, semestinya ciptaan-ciptaan Allah itu menghantarkan manusia untuk mengenal Allah yang menciptanya. Maka apakah sama yang mencipta semua itu dengan berhala yang tidak mencipta? Nah, kalau tak sama, mengapa sembah berhala juga? Nah, itu dia bahasanya. Kalau kamu masih juga menyembah berhala, sementara berhala itu tidak mencipta, seperti Allah yang mencipta alam semesta, betul-betullah kamu ini, apa kira-kira kata yang sesuai? Tidak menggunakan akal pikiran. Nah, itu bahasa lembutnya lah. Betul-betullah kamu tidak menggunakan akal yang telah Allah karuniakan kepadamu untuk memahami. Padahal tidak susah untuk memahaminya. Serendah apapun pengetahuan seseorang, akan mudah memahami bahwasanya yang layak untuk yang patut untuk disembah adalah yang mencipta alam semesta. Kemudian Allah tutup, karena sebelumnya telah diterangkan nikmat-nikmat yang bermacam-macam, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu penyampaian yang isinya adalah perhatian, supaya kita mengambil perhatian. Wahai manusia, coba perhatikan betapa banyaknya nikmat Allah. Yang banyaknya itu adalah Allah cukup dengan mengatakan, yaitu banyaknya nikmat Allah itu, yaitu kamu tak mampu menghitungnya. Nah, kalau kamu mencoba untuk menghitungnya, habis masa, habis tenaga, mungkin habis juga umurmu, dan belum lagi semua nikmat Allah itu dapat kamu hitung. Tidak usahlah yang di luar dirimu, pada tubuhmu sendiri. Cobalah sebut, mulai dari ujung rambut yang paling atas sampai ke ujung kaki yang paling bawah.
Kemudian sebut dari luar saja dahulu, mulai dari kulit, bulu, kemudian daging, kemudian terus ke dalam. Cobalah sebut satu persatu. Mungkin habis masa kita untuk menyebut satu persatu. Nah, belum tersebutkan semua bahagian tubuh manusia itu dengan terperinci. Nah, itu baru satu tubuh kita. Bagaimana pula kalau kita mau menyebutnya apa yang ada di langit, di bumi, yang ada terkandung dalam, tak akan mungkin manusia untuk mampu menentukan jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Allah inginkan dari manusia? Yang Allah inginkan dari manusia yaitu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, memperakui diri sebagai hamba Allah yaitu dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, perintah Allah buat, larangan Allah tinggalkan. Perintah Allah mentauhidkan Allah, larangan Allah menyekutukan Allah, dan perintah-perintah lain. Nah, itulah yang akan kita pelajari dari 4 ayat, yaitu dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18 dari suratun Nahl, yaitu tentang nikmat Allah yang tidak terhingga. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Wa alqa fil ardi rawasiya wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Wa alqa, dan dialah Allah. Sebenarnya kata alqa ini bukan menciptakan seperti yang kita sebut tadi. Alqa itu maknanya melemparkan. Nah, seakan-akan bumi yang sudah diciptakan, nah ketika bumi ini telah diciptakan dan dia berputar pada porosnya dan juga berputar di garis edarnya, maka bumi ini karena dia bergerak, maka bisa saja membuat makhluk yang ada di atasnya itu tidak nyaman, bergoncang. Nah, maka untuk menenangkan makhluk yang ada di atasnya, Allah alqa, Allah lemparkan, Allah ciptakan, kemudian Allah letakkan rawasiya. Rawasiya gunung. Biasanya kita menjumpai kata gunung itu al-jabal atau jibal. Nah, tetapi di dalam ayat ini Allah menggunakan kata gunung itu dengan perkataan rawasiya. Rawasiya maknanya sawabita. Sawabita maknanya sabat, tetap. Jadi Allah menggunakan kata gunung itu yaitu untuk menerangkan bahwasanya gunung itu adalah ciptaan Allah yang membuat bumi ini menjadi tetap. Tetap maknanya membuat bumi ini tidak bergoncang. Bergoncang. Kalau disebut bergoncang itu seperti apa? Kata tamid, bergoncang itu umpamanya ada sampan di atas permukaan air yang bergelombang. Seperti apa sampan itu? Maka dia oleng ke kiri, oleng ke kanan. Kalau begitulah kita di atas bumi, macam mana kita mendiami muka bumi ini? Pasti kita tak akan tenang. Seperti sekarang ini mungkin kita akan bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti kita di atas sampan. Padahal bumi ini dalam peredarannya itu sangat kencang, sangat laju sekali. Maka meskipun bumi ini beredar dengan kencang, Allah letakkan gunung di atasnya sehingga meskipun dia beredar dengan kencang, tetapi kita tetap nyaman di atasnya. Bukankah itu nikmat Allah Ta'ala? Nah, baru terasa tenangnya bumi ini, baru terasa nikmat tenangnya bumi ini kalau berlaku gempa. Baru terasa berlaku gempa seperti yang berlaku beberapa waktu yang lalu. Bagaimana manusia bertempiaran keluar dari rumah, dari gedung, kemudian pergi ke jalan-jalan. Nah, gempa itu sudah habis, tak ada lagi, sudah tenang suasana, tapi mau naik ke bangunan lagi dah takut. Maka mendatangkan rasa takut pada diri manusia. Maka Allah ingin menghilangkan rasa takut itu pada diri manusia, yaitu dengan memacakkan gunung. Memacakkan bermakna diletakkan gunung itu di dalam bumi, jauh ke dalam sana,
kemudian membuat bumi itu menjadi kokoh. Ini disebutkan juga umpamanya di dalam surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, wal jibal, dan gunung-gunung, autada sebagai pasak bumi. Nah, kalau kita lihat juga rumah-rumah lama dahulu, rumah kayu kan ada tiangnya. Nah, kalau sekarang ini rumah beton ya, dicor, pasang batu. Kalau dahulu rumah itu dari kayu, tiangnya dari kayu. Supaya rumah itu tidak goyang, maka rumah itu diberi pasak. Nah, pasak itu untuk mengokohkan tegak berdirinya rumah tersebut. Begitu juga bumi, yaitu dengan pasaknya, yaitu pasaknya autada wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak bumi, menjadikan bumi itu tenang dan kita yang berada di atasnya nyaman, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Berarti semestinya kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenyamanan sejak kita bangun pagi tadi, bumi ini tenang sampai sekarang ini. Semestinya karena nikmat itu berterusan kita rasakan, semestinya berterusan pula kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi mulut itu berhenti juga kan? Nah, tidak terus memuji Allah. Mestinya kita terus memuji Allah. Paling tidak bersyukur itu dengan memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi kan berhenti juga mulut kita itu. Nah, nikmat Allah berterusan kita terima. Sementara kita dalam memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah tak berterusan, bermakna ada kekurangan atau keterbatasan pada diri kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti ditutup ayat ini dengan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun, mengampuni hamba yang memiliki keterbatasan dalam mensyukuri nikmatnya. Maha Penyayang, Allah tetap memberikan limpahan rahmatnya kepada manusia, meskipun manusia itu kurang atau terbatas di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah menciptakan gunung dengan perkataan rawasiya, kokoh, karena gunung itu mengokohkan, fil ardi, di bumi, mengokohkan bumi sehingga bumi itu tidak bergoncang bersama denganmu. Wa anhara, dan sungai-sungai. Allah ciptakan sungai. Ini nikmat lagi. Tadi gunung sebagai nikmat, membuat kita nyaman berdiam di muka bumi. Sungai juga begitu, nikmat Allah Ta'ala, karena kita memerlukan air. Kita tak bisa dipisahkan dari air. Kita mungkin bisa tak makan, tetapi belum tentu kita bisa tidak minum. Nah, mungkin dengan tidak makan kita masih bisa hidup, tapi kalau dengan tidak minum mungkin kita bisa mati. Ya, karena kita memerlukan air, dan tubuh kita ini banyak kandungan air pada diri kita, maka kita perlukan air. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sungai-sungai untuk manusia. Dan sungai itu apabila kita lihat, kalau kita naik pesawat kemudian tak begitu jauh dari permukaan bumi, kita lihat sungai itu bukan sungai itu lurus, tapi sungai itu berbelok-belok ke kanan, ke kiri. Maka semakin banyak beloknya, maka sungai itu sebenarnya semakin panjang. Semakin panjang berarti semakin banyak memberikan manfaat kepada manusia, karena manusia dahulu banyak berdiam di mana? Di tepian sungai itu. Nah, kalau lurus saja tak banyak orang yang menghuni tepi sungai, tapi kena berbelok, maka banyaklah manusia dapat mendiami tepi sungai, sehingga manusia dapat mengambil manfaat dari air sungai. Sungai itu apa rasa airnya? Tawar. Manusia memerlukan air tawar untuk hidup. Nah, Allah berikan sungai untuk keperluan hidup manusia. Hujan itu sekali-sekali, apalagi di beberapa tempat hujan itu tak banyak. Kalau di negeri Arab, di Jazirah Arab, Asia bagian barat, hanya beberapa kali saja hujan itu dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau bergantung kepada hujan, maka sungguh manusia akan sengsara, karena manusia tidak
mendapatkan kebutuhannya, keperluan hidupnya dengan cukup. Nah, Allah berikan sungai. Coba kita lihat sungai yang membelah benua Afrika. Sungai apa? Panjang sekali. Sungai Nil. Sungai Nil. Manusia dapat meminum airnya. Kemudian dari sungai Nil bisa untuk menyirami tanaman. Kemudian dengan sungai Nil juga bisa untuk pelayaran, perjalanan, yaitu berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk membawa barang dagangan dan seterusnya. Nah, sungai itu banyak sekali manfaatnya. Itulah nikmat Allah yang mesti disyukuri. Wa anhara, dan sungai-sungai. Wa subulan, ini nikmat lagi, yaitu jalan-jalan. Jalan, apa makna jalan? Subul. Jalan itu maknanya yang menyampaikan kita ke tujuan. Itu jalan. Kalau putus jalan, tak sampai kita ke tujuan. Umpamanya jalan antara Riau dengan Sumatera Barat, putus umpamanya, karena ada banjir, longsor umpamanya, putus jalan, tak sampai kita ke tujuan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan kepada manusia di muka bumi. Ada gunung, tapi gunung itu bukanlah yang menghalang manusia untuk sampai ke belahan gunung yang sebelah sana. Ada di antara gunung itu ada juga jalan. Bahkan manusia, meskipun gunung itu curam sekalipun, manusia bisa membuat jalan di lereng gunung itu. Seperti gunung apa ya? Yang di Sumatera Barat itu, sampai beloknya 44 kelok ya. Nah, menyelusuri tepi gunung. Tapi dapat juga manusia berjalan di situ, meskipun gunung itu curam. Seperti di Jawa Tengah itu ada Gunung Merapi dengan Gunung Merbau. Nah, di antara dua gunung itu ada jalan. Nah, Selo namanya. Nah, meskipun di puncaknya itu ada jalan. Nah, subulan, Allah memberikan jalan. Jadi meskipun ada lembah, ada gunung-gunung yang puncaknya itu tinggi, kemudian lembah-lembah yang dalam, tetapi masih lagi manusia bisa membuat jalan untuk menempuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Maknanya, dengan nikmat Allah yang banyak itu, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk untuk sampai kepada Allah yang memberikan semua nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang banyak itu, yaitu gunung yang dipacakkan, kemudian sungai yang dialirkan, kemudian jalan yang dibentangkan, mudah-mudahan semua nikmat Allah itu membuat kamu mendapat petunjuk tentang Allah yang menciptakan semua itu untukmu. Wa alamatin, dan satu lagi yang disebutkan, yaitu dan tanda-tanda. Tanda-tanda apa ini? Kemudian kita sambung dahulu ayatnya. Wa bin najmi, dan bintang, hum yahtadun, mereka mendapat petunjuk, dan bintang mendapat petunjuk. Dan tadi tanda-tanda, maka ulama tafsir menggabungkan dua ini sekali. Alamatin, tanda-tanda dalam perjalanan, karena ayat sebelumnya berkaitan dengan subulan, jalan-jalan. Jalan dibentangkan untuk sampai ke tujuan. Allah beri pula tanda-tanda supaya kita tidak tersesat dalam menempuh jalan. Kemudian bintang, bintang itu juga tanda dalam perjalanan. Maka ulama tafsir menjelaskan, bintang itu adalah tanda dalam perjalanan untuk malam hari, dan tanda-tanda dalam perjalanan itu ada juga yang untuk siang hari. Lalu yang siang hari itu apa? Maka ulama tafsir menyebut yang siang hari itu adalah gunung. Maka biasanya dijadikan gunung itu sebagai patokan dalam perjalanan. Nah, gunung di mana kita sekarang nih? Oh, di bagian kanan. Kita mau kemana sekarang ini? Nah, maka gunung itu jadi patokan, karena kita mesti menjadikan patokan itu yang tetap. Kemudian satu lagi yang besar, yang tidak berubah. Jangan dijadikan tanda dalam perjalanan itu yang bisa berubah-ubah. Nah, yang bisa berpindah-pindah. Atau yang kecil, yang sekarang ini apabila kita berangkat pohonnya masih kecil umpamanya, nanti
Ketika 2-3 tahun lagi menempuh jalan yang sama, kita dah lupa karena tandanya itu berubah. Maka wa alamatin yang dimasukkan dalam ayat ini oleh ulama tafsir adalah tanda-tanda yang besar yang sifatnya mudah untuk dilihat dari kejauhan dan tetap tidak berubah-ubah di siang hari. Mengapa ada di siang hari? Kan tak ada di dalam ayat ini menyebut siang hari. Sebab yang berikutnya adalah kata bintang. Yang bintang itu adalah tanda dalam perjalanan juga untuk malam hari. Ada bintang yang terbit siang hari? Tidak. Maka ulama tafsir menjelaskan bahwasanya tanda-tanda dalam perjalanan untuk menentukan arah ada yang Allah berikan untuk siang hari, ada yang Allah berikan untuk malam hari, supaya kita tak tersesat dalam perjalanan. Bayangkanlah kalau sudah berhari-hari kita berjalan, berharap kita sampai ke tujuan, rupanya tidak, semakin jauh dari tujuan. Bagaimana letihnya kita, lelahnya, habis bekal tak sampai ke tujuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengasihi, menyayangi kita, diberikan tanda dalam perjalanan supaya tidak tersesat. Di siang hari ini tanda, di malam hari ini tanda. Nah, dengan demikian manusia semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu yang menetapkannya dan yang memberikannya untuk kita adalah Allah. Berhala bisakah menciptakan semua itu? Tidak. Maka sambungan ayatnya disambut dengan perkataan yang berbentuk pertanyaan. Afamay yakhluqu, maka apakah yang menciptakan? Kaman, seperti yang la yakhluq, tidak menciptakan? Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Tidak sama. Apakah sama? Nah, katakan apakah ini kan berbentuk pertanyaan. Allah berfirman dalam ayat ini berbentuk pertanyaan. Apabila Allah berfirman berbentuk pertanyaan, tujuannya bukan untuk dijawab. Nah, kalau kita bertanya, mungkin tujuan kita bertanya itu supaya dijawab. Karena mengapa kita bertanya? Karena kita tak tahu. Nah, karena kita tak tahu, kita bertanya, maka mudah-mudahan orang yang ditanya itu bisa menjawab, sehingga yang tidak kita ketahui kita dapat jawabannya, sehingga kita menjadi mengetahui. Tetapi Allah itu kan maha mengetahui. Apabila Allah maha mengetahui, maka Allah tidak memerlukan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Maka apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Lalu apa tujuannya Allah bertanya? Nah, di dalam ilmu Al-Quran, pertanyaan yang seperti ini adalah al-istifham al-inkari, yaitu pertanyaan tujuannya untuk mengingkari, yaitu mengingkari orang yang menyamakan Allah dengan berhala. Kalau ada yang menyamakan Allah Tuhan, kemudian berhala juga Tuhan, ada yang menyamakan, itu diingkari. Diingkari maknanya ditolak. Nah, tidak bisa diterima orang yang menyamakan Allah dengan berhala. Apa sebab? Allah itu yang menciptakan, sementara berhala itu tidak menciptakan. Maka apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak diciptakan? Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan apa-apa? Tidak sama. Kemudian ada juga ulama tafsir menjelaskan bahwasanya makna pertanyaan di sini adalah al-istifham at-taubihi. Taubihi itu maknanya taubih, yaitu buruk, yaitu untuk menerangkan buruknya perbuatan orang yang menyamakan Allah yang menciptakan dengan selain Allah yang tidak menciptakan. Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Nah, pertanyaan itu kepada orang yang menyembah berhala, yaitu perbuatanmu itu buruk, wahai orang yang menyembah berhala, sebab kamu menyamakan Allah yang menciptakan dengan berhala yang tidak menciptakan. Karena yang patut disembah sebenarnya adalah Allah, bukan berhala. Kalau kamu lakukan juga sehingga kamu menyamakan Allah dengan selain Allah, alangkah buruknya perbuatanmu itu. Nah, ini makna ayat ini, yaitu berbentuk pertanyaan, tetapi tujuannya sebenarnya adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan
orang yang menyamakan Allah dengan berhala, yang menyamakan Allah yang menciptakan dengan berhala yang tidak menciptakan apa-apa. Kita buat kepada berhala ini, kalau ayat ini kita pakaikan kepada kafir Quraisy yang dahulu mendiami kota Mekah, yang kepercayaan mereka itu menyembah berhala. Afala tadzakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ambil pelajaran, karena serendah apapun kemampuan akal seseorang pasti akan memahami perbedaan antara yang menciptakan alam semesta dengan yang tidak menciptakan apa-apa. Maka kalau kamu tidak mengambil pelajaran, bermakna sama saja kamu tidak memiliki akal. Karena orang yang memiliki akal, selemah apapun kekuatan akalnya itu untuk memahami, dia pasti akan dapat membedakan antara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dengan berhala yang tidak menciptakan apa-apa. Selesai sudah pembahasan tentang nikmat Allah, sampai kepada penghujungnya, yaitu yang menciptakan nikmat-nikmat yang bermacam-macam itu adalah Allah yang maha berkuasa, yaitu yang mengaturnya sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat bagi manusia. Nah, apabila telah mengenal Allah sedemikian rupa, maka apakah sama Allah yang telah difahami itu dengan berhala yang tak punya kuasa apa-apa? Nah, itu ujungnya itu. Jadi sebenarnya dari penyampaian ini dapatlah kita satu kesimpulan sederhana, yaitu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengenal Allah. Kemudian sambungannya, apabila tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengenal Allah, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Kalau ada juga yang mengatakan saya tak mengenal Allah, kemudian atas dasar itu dia mengatakan tidak beriman kepada Allah, maka sebenarnya dia telah berbohong. Apa sebab? Sebab setiap manusia yang berakal pasti akan mengenal Allah, siapapun manusia itu. Tak semua orang pintar, Ustaz. Ya, sebodoh-bodohnya orang pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau tidak punya akal lah. Tidak punya akal itu maknanya akalnya tidak berfungsi dengan baik. Kita sebut gila. Orang gila memanglah tidak akan mengenal, karena tidak memiliki kemampuan untuk memahami. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menentukan jumlahnya, karena jumlahnya terlalu banyak. Apabila kita perhatikan kata wa in dan jika ini kan andaian. Andaian itu maknanya belum tentu, belum pasti terjadi seperti itu. Jika ini andaian. Seandainya bermakna kalaupun juga berlaku yang diandaikan itu, jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, cobalah hitung nikmat Allah. Silahkan gunakan kuasa yang ada padamu untuk menghitung nikmat Allah. Biasanya kita menghitung dengan apa? Supaya kita mudah menghitung. Kadang-kadang kalau hanya dengan menyebut di mulut mungkin lambat kita menghitung. Mungkin umpamanya menghitung dengan mengambil dengan alat umpamanya. Nah, nanti apa yang ditangkap oleh alat itu dia langsung masuk ke data umpamanya. Apa saja yang tertangkap oleh kamera itu dia masuk saja 1, 2, 3. Kalau kita menyebut 1, 2, 3 lambat sekali. Tapi sekarang ini kan ada teknologi. Ada teknologi yang bisa menangkap benda, kemudian benda yang ditangkap itu langsung terdata, dia namanya apa saja yang ditangkap oleh benda itu, oleh alat itu. Secanggih apapun alat yang digunakan untuk menentukan jumlah dari ciptaan Allah yang banyak ini, maka
dalam ayat ini, la tuhsuha, kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya karena jumlah ciptaan itu terlalu banyak. Tadi sudah kita sebutkan tentang diri kita sendiri, umpamanya bahagian dari diri kita, umpamanya tulang sajalah, tulang. Nah, setiap tulang itu, tulang kita ini berapa banyaknya ini? Banyak sekali. Ini di jari-jari kita ini banyak sekali tulang. Dan antara satu dengan yang lain itu sebenarnya dia terputus sebenarnya. Cuma tersambungkan dia sedemikian rupa. Dan sambungan yang seperti itu ada manfaatnya, ada tujuannya. Dan faedahnya kita rasakan. Nah, umpamanya jari, ibu jari ini saja bisa kita gerakkan seperti ini, ada nikmatnya. Bayangkanlah kalau ibu jari ini tidak dapat digerakkan seperti ini, kemudian kita coba untuk memegang sesuatu, tak kuat kita memegang tanpa ibu jari ini. Dengan bergeraknya ibu jari ini, maka bisa kita memegang satu benda itu dengan kuat. Nah, itu baru di ibu jari ini. Nah, di ibu jari ini akan banyak terperinci dia. Maka jika kamu mencoba untuk menghitung, itu baru ibu jari, baru belum lagi tari telunjuk, tari tengah. Dan kita lihat jari-jari ini tak sama besarnya, tidak sama panjangnya, tidak. Apa hikmahnya ini? Di sini ada lagi nih nikmat Allah, cuma kita tak pernah menghitungnya karena kita menggunakannya terus. Nah, kalaulah kita coba menghitungnya satu persatu, habis masa kita, habis tenaga kita, dan belum lagi terhitung mulai dari ujung jari ini sampai pergelangan, mungkin pun tak mampu kita untuk menghitungnya sampai ke bahagian yang paling dalam. Sekarang ini ada pula orang untuk menyembuhkan penyakit itu, yaitu dengan menekan-nekan telapak tangan ini. Ini belum lagi melewati pergelangan tangan, dengan melewati telapak tangan. Jantung tuh di sini, sakit kepala tuh di sini, sakit perut tuh di sini. Dia tahu. Nah, dan itu baru di sini baru. Nah, nanti ada lagi goresan tangan ini. Seperti apa umpamanya, dia tahu. Kemudian wallahu alam, banyak sekali. Hanya Allah lah yang mengetahui tentang nikmat yang banyak yang ada pada diri kita. Dan jika andaian ini untuk menyampaikan bahwasanya kalaupun berlaku manusia menghitung nikmat Allah, ada yang mencoba untuk menghitungnya, maka Allah langsung mengatakan tidak ada yang mampu untuk menghitung semuanya. Lalu yang terhitung itu yang sebahagian, yang mungkin sebahagian itu sebahagian kecil dari nikmat Allah yang bisa ia sebut. Innallaha laghafur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Mengapa ditutup dengan Maha Pengampun? Karena kaitannya dengan ketidakmampuan manusia dalam menghitung nikmat Allah yang banyak itu. Apabila manusia tidak mampu menghitung nikmat Allah, bermakna tidak mampu pula untuk mensyukuri nikmat Allah dengan sempurna. Karena untuk menghitungnya saja tak mampu, apalagi untuk mensyukuri nikmat Allah. Bermakna ada keterbatasan atau ada kekurangan dalam mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan atas kekurangan dan keterbatasan kita dalam mensyukuri nikmat Allah itu, kita meminta ampun kepada Allah. Allah yang Maha Pengampun mengampuni kita yang memiliki keterbatasan di dalam mensyukuri nikmat Allah. Karena hukum mensyukuri nikmat Allah itu adalah diperintahkan oleh Allah. Dan jangan sampai kufur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku. Perintah dari Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengkufuriku, maknanya mengkufuri nikmatku. Kemudian ada ancaman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, dan jika kamu mengkufuri nikmatku, aku berikan nikmat kepadamu, kamu memperakui itu nikmat-nikmat dariku, tapi kamu tidak mau mensyukurinya, yaitu tidak kamu gunakan seperti yang aku kehendaki, maka aku akan siksa kamu. Wala in kafartum,
Dan jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Ini namanya ayat ancaman apabila tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita memperakui ini, sehat badan ini nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Alhamdulillah. Cukup dengan memuji Allah saja. Tidak, gunakanlah badan seperti mana yang Allah kehendaki. Untuk apa badan ini? Untuk beribadah kepada Allah. Salatlah dengan badan itu. Kemudian datanglah ke majelis ilmu dengan badan itu. Kemudian kunjungilah orang yang perlu untuk dikunjungi. Umpamanya ada orang yang sakit, ada orang yang kemalangan, kita takziah, menjenguknya dan lain sebagainya. Maka gunakanlah badan itu untuk melakukan ketaatan. Itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penyayang maknanya Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang beriman, yaitu Allah terus memberikan nikmat kepada orang beriman. Meskipun manusia tak mampu dengan sempurna mensyukuri nikmat Allah, namun Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmatnya kepada manusia tersebut. Maka pemberian Allah jauh lebih besar dari ibadah yang dilakukan oleh manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila manusia beribadah kepada Allah, umpamanya kita salat 5 waktu. Berapa lama kita salat 5 waktu itu? Kalau satu waktu itu subuh 5 menit lah umpamanya, zuhur 5 menit, 5 kali 5 25 menit itu kita khususkan untuk beribadah kepada Allah. 25 menit. Allah berikan kita waktu satu hari berapa lama? 24 jam. Bayangkan, Allah minta hanya sedikit saja dari yang diberikan itu. 24 jam, Allah minta hanya 25 menit. Jadi kalau ada juga manusia yang 25 menit itu tak juga diberikan kepada Allah, maka manusia tidak mensyukuri nikmat masa yang diberikan kepadanya. Allah berikan kita uang umpamanya, katakanlah yang sudah cukup nisabnya itu 100%, dan sampai pula kita tahan uang itu sampai 1 tahun. Allah minta dari yang 100% itu berapa persen? Hanya 2,5% saja sebagai zakat. Nah, itu hak Allah SWT. Maka orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah yang memberikan 2,5% itu. Tapi berapa banyak juga manusia yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, mestinya melepaskan 2,5% itu. Yang 2,5% itu pun masih ditahannya. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kemudian Allah berikanlah kepada kita, apalagi berkaitan dengan puasa umpamanya, kaitan dengan haji, kaitan dengan apapun lah ketaatan kepada Allah. Sebenarnya yang kita berikan itu berupa kewajiban yang kita jalankan itu tidaklah seberapa berbanding yang kita terima dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Rahim, Maha Penyayang kepadamu. Hanya saja yang disayangi ini tidak mensyukuri Allah yang menyayanginya. Maka melalui 4 ayat yang kita pelajari ini membuka mata kita. Bukan hanya mata yang di kepala, yaitu dengan melihat tanda kekuasaan Allah, tetapi juga mata hati, supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 4 ayat ini terjaga keimanan kita kepada Allah, yaitu senantiasa memperakui Allah sebagai yang memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, kemudian membuat kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dan banyak bersyukur kepada Allah. Pandai bersyukur dan banyak bersyukur. Ya, ada yang banyak bersyukur tetapi kurang pandai bersyukur. Banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 tetapi sebenarnya tidak cukup dengan memuji Allah saja, tetapi menggunakan nikmat Allah itu seperti yang Allah kehendaki, sehingga mendatangkan manfaat bukan bagi dirinya saja, tetapi juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.